Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gugi Bayu Perkasa, guru komputer dan jaringan dasar di SMK Negeri 2 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dalam kompetensi dasar 3.1 menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja, dan 4.1 melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. K3LH: kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja. 2. K3LH di lingkungan sekolah. 3. Menerapkan prosedur K3LH di laboratorium komputer. Dan yang keempat, yaitu simbol dan tanda bahaya. Masuk ke materi pertama, yaitu definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan kerja. Apa sih kesehatan kerja itu? Kesehatan kerja mencakup kondisi fisik, jasmani, psikologis, mental atau rohani, serta hubungan sosial para pekerja yang dinyatakan dalam taraf normal dan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan seseorang meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama, kesehatan jasmani. Aspek yang kedua, kesehatan rohani. Aspek yang ketiga, kesehatan ekonomi. Dan yang keempat, kesehatan hubungan sosial. Kita masuk ke kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani meliputi: yang pertama, tidak sedang dalam kondisi sakit atau memiliki riwayat penyakit yang dapat menghalangi aktivitas dalam pekerjaan rutin. Yang kedua, mampu beraktivitas dengan baik seperti makan, minum, berjalan, berbicara, berpikir, memahami aturan yang ada pada SOP, dan bekerja ketika dalam area kerja. Dan yang terakhir, mampu memahami dan dapat menggunakan pakaian kerja dan alat keselamatan kerja sesuai SOP. Yang kedua, kesehatan rohani. Kesehatan rohani ini meliputi: yang pertama, tidak lupa ingatan atau gila. Yang kedua, memiliki tanggung jawab kepada diri pribadi dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, dapat berpikir dengan baik ketika mengerjakan sesuatu. Yang keempat, mampu mengatur emosi. Dan yang kelima, memiliki kepercayaan serta melakukan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Kesehatan yang ketiga yaitu kesehatan ekonomi. Kesehatan ekonomi itu memiliki pekerjaan produktif yang dapat menghasilkan nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Karena kalian masih pelajar, tugas produktif pekerja kalian adalah belajar. Masuk ke kesehatan yang keempat, yaitu kesehatan hubungan sosial. Kesehatan hubungan sosial kamu dikatakan sehat apabila: yang pertama, tidak berkata-kata kasar, karena berkata-kata kasar dapat membuat orang lain tersinggung. Yang kedua, dapat bergaul dan bersosialisasi dalam hubungan kemasyarakatan. Misalnya dengan tetangga kamu, rukun, kamu ngobrol sama tetangga, atau di lingkungan sekolah kamu ngobrol sama teman-teman kamu, atau kamu bersikap sopan dengan guru kamu, itu termasuk hubungan sosial yang sehat. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu keselamatan kerja. Apa sih keselamatan itu? Keselamatan atau kata dasarnya dari selamat mencakup kondisi seseorang terhindar dari bahaya dengan tujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat, ataupun kematian. Sedangkan keselamatan kerja, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1, keselamatan kerja mencakup kegiatan pekerjaan di berbagai tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara,
yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Berikutnya, kerugian yang diakibatkan kecelakaan dan penyakit dalam kerja. Secara garis besar ada dua, yaitu dari sektor ekonomi dan sektor non-ekonomi. Kita ke sektor ekonomi terlebih dahulu. Kerugian sektor ekonomi yang pertama, alat, bahan, mesin, ruangan menjadi rusak atau tidak berfungsi dengan semestinya. Yang kedua, pengusaha atau pekerja harus mengeluarkan biaya untuk perawatan dan pengobatan. Yang ketiga, menurunnya tingkat kualitas dan jumlah hasil produksi. Dan yang terakhir, berkurangnya tenaga akibat kecelakaan. Kerugian sektor non-ekonomi. Yang pertama, kerugian waktu bagi korban. Dan yang kedua, tidak dapat beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Masuk ke materi berikutnya, yaitu K3LH di lingkungan sekolah. Materi ini mencakup yang pertama, aspek pekerjaan dan praktikum. Yang kedua, peran siswa dan guru. Dan yang ketiga, aspek lingkungan kerja. Kita masuk ke materi yang pertama, aspek pekerjaan dan praktikum. Faktor utama yang harus diperhatikan adalah jenis praktikum yang akan dilakukan. Kemudian dibuat aturan baku yang dapat dijadikan SOP sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas hasil pekerjaan. Berikutnya, peran siswa dan guru. Yang pertama, memahami dan melaksanakan secara sungguh-sungguh setiap aturan dan instruksi tentang keselamatan kerja. Yang kedua, menerapkan peralatan dan pakaian kerja sesuai SOP untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, memastikan kesehatan dan konsentrasi serta konsistensi dalam melakukan pekerjaan atau praktik lapangan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Lanjut ke aspek lingkungan kerja. Yang pertama, pedoman dan petunjuk standar dalam melakukan pekerjaan atau praktik. Yang kedua, kotak P3K yang berguna memberikan bantuan medis sementara dan darurat dari kecelakaan seperti terjatuh, tertimpa benda berat, tersengat aliran listrik, dan pingsan. Yang ketiga, pakaian kerja yang mendukung keselamatan dan keamanan melakukan praktik di lingkungan sekolah. Yang keempat, alat-alat keamanan dengan keselamatan kerja seperti masker, sarung tangan, kacamata, dan gelang antistatik. Yang kelima, menyediakan tempat sampah agar laboratorium komputer tidak kotor. Yang keenam, alat pemadam kebakaran yang diletakkan di area yang mudah dijangkau sehingga memudahkan pengoperasian jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Dan yang ketujuh, alat kebersihan. Setelah melakukan praktikum, kalian harus meninggalkan laboratorium dalam keadaan bersih. Selanjutnya, menerapkan prosedur K3LH di laboratorium komputer. Ada 3 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama,
fungsi laboratorium sekolah. Yang kedua, penataan ruang kerja. Yang ketiga, peralatan keselamatan kerja. Fungsi laboratorium sekolah. Yang pertama, tempat untuk melakukan penelitian dan mengimplementasikan teori. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan pola pikir siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan tingkat keterampilan siswa dan guru. Penataan ruang kerja. Yang pertama, sirkulasi udara luar dengan ruangan terjadi dengan baik. Yang kedua, luas dan tinggi ruangan memenuhi standar operasional ruangan praktik. Yang ketiga, penempatan peralatan dan bahan praktik terpisah. Yang keempat, pemasangan alat pemadam kebakaran. Yang kelima, tersedia tempat penampungan sampah. Dan yang keenam, pemasangan instalasi listrik di dalam box saklar yang posisinya jauh dari meja kerja dan saluran air. Peralatan keselamatan kerja. Yang pertama, ruangan laboratorium mempunyai rasio 2 meter persegi untuk setiap peserta. Yang kedua, lebar minimal laboratorium 5 meter. Yang ketiga, lokasi penyimpanan peralatan dan bahan praktik diletakkan di ruangan tersendiri. Yang keempat, jika ada peralatan network yang terhubung ke internet, ditata di ruangan khusus dengan pendingin. Yang kelima, jangan sampai ada air yang menetes. Dan yang keenam, instalasi kabel listrik atau sumber tegangan sebaiknya menggunakan MCB untuk menghindari terjadinya konsleting listrik. Yang terakhir, kita akan mempelajari simbol dan tanda bahaya. Mekanisme pembuatan tanda instruksi dan cara penempatannya. Yang pertama, tanda atau simbol dibuat dengan gambar ilustrasi yang memudahkan untuk dilihat, dibaca, dan dipahami. Yang kedua, menambah beberapa kalimat himbauan, larangan, atau peringatan dalam ukuran besar, singkat, jelas, dan mudah diingat, seperti dilarang makan, dilarang masuk, HP dinonaktifkan. Yang ketiga, pemasangan simbol biasanya diletakkan di tempat terbuka yang mudah dilihat. Yang keempat, jika terdapat ruangan khusus yang menyimpan bahan-bahan kimia berbahaya, bahan mudah terbakar, simbol dan tanda peringatan dapat dipasang di luar ruangan atau minimal di depan area tersebut. Dan yang kelima, penggunaan kombinasi warna merah biasanya digunakan sebagai larangan atau peringatan keras bagi orang yang melihatnya. Sedangkan warna biru atau putih memberikan isyarat, tanda atau simbol berupa himbauan. Contoh tanda instruksi berupa himbauan. Yang pertama, ini contoh misalnya untuk menggunakan peralatan climbing. Misalnya kita memanjat tower, harus menggunakan peralatan climbing. Yang ini wajib menggunakan helm proyek. Kemudian contoh tanda instruksi berupa peringatan dan larangan. Yang ini tanda dilarang masuk. Dan yang ini adalah tanda-tanda alat dan bahan-bahan yang mudah terbakar.
Demikian materi dari saya. Terima kasih.